Persistence adalah satu langkah tepat sebelum Anda menuai hasil atau tiba pada tujuan. Hanya satu langkah. Artinya seberapa jauh pun jalan yang telah Anda tempuh, namun jika Anda kehilangan satu langkah terakhir, maka Anda tak akan pernah tiba di tujuan. Itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Benih itu nggak tinggal menjadi benih untuk selamanya, tapi dia bertumbuh, berkecambah, dan berbuah. Kapan buah itu ada? Lihat kata terakhirnya, dalam ketekunan. Sekali lagi, dalam ketekunan, dalam persistence. Itu sebabnya yang kita kerjakan tidak harus seperti yang kita impikan dalam Tuhan, tapi sesuai dengan rencana Tuhan. Itu ya. Yang setuju katakan amin. Diberi tema persistence. Tema 3 bulan ini ya, di tempat ini. Saya senang sekali, saya juga buat tema bulanan sebetulnya di jemaat. Dan saya beri judul menuai jika tidak menjadi lelah. Saudara, kata persistence kalau saudara pakai Alkitab verbal translation, ada 3 jenis Alkitab terjemahan ya. Yang pertama verbal translation, artinya diterjemahkan word by word dari bahasa aslinya. Dan kalau ada terjemahan kata yang tidak dari bahasa aslinya, dia akan kasih italic, tulisan miring, itu artinya dia tidak ada di situ. Lalu kedua dynamic translation, dia lebih menekankan thought-nya, gagasan buah pikirannya. Dan paraphrase translation. Paraphrase translation ini bicara soal, jadi dia bisa mengungkapkan sesuatu dengan mengganti kata-kata itu bisa sepenuhnya, yang penting sesuai dimengerti oleh orang. Nah, dalam verbal translation, persistence itu nggak ada sebetulnya di kitab suci. Itu kata dalam bahasa Inggris, kata modern tuh ya. Kitab-kitab suci selalu menggunakan kata-kata yang klasik lah. Jadi persistence tidak ada. Tapi kalau kita pakai Merriam-Webster, persistence itu banyak sinonimnya. Salah satunya endurance, ya, ketekunan lah. Kalau dalam bahasa Indonesia ketekunan, kegigihan ya, tekun. Nah saudara, coba ingat-ingat kapan saja momen di dalam hidup Anda yang jika Anda berhenti walau sejenak, maka Anda akan kehilangan banyak hal atau bahkan segalanya. Pasti ada itu. Setiap kita pasti punya momen itu. Kita bilang begini, untung gue gak berhenti ya. Aduh sorry, saya pakai logat-logat Jakarta ya. Untung saya gak berhenti, untung saya gak mau itu orang. Kalau gak saya stop, saya gak bisa dapatkan apa-apa. Bahkan saya bisa kehilangan banyak hal. Pernah gak mengalami hal seperti itu? Jadi berhenti sejenak, bayangkan hanya sejenak, tapi bisa merusak segalanya, kita bisa kehilangan segalanya. Tapi saudara tahu nggak kata persistence itu dekat dengan kata sejenak itu tadi. Stop for a while, berhenti sejenak. Itu lawan katanya maksudnya. Itu lawan kata dari persistence. Karena persistence adalah sesuatu yang continue tanpa ada jeda. Nggak boleh berhenti. Itu namanya ketekunan. Itu namanya endurance. Mau tahu berapa nilai persistence itu? Mungkin kita berpikir-pikir selama ini, apa itu persistence? Apa itu ketekunan? Jadi gini, nilai persistence itu adalah satu langkah tepat sebelum Anda menuai hasil. Halo? Satu langkah tepat sebelum Anda menuai hasil atau tiba pada tujuan. Hanya satu langkah. Artinya seberapa jauh pun jalan yang telah Anda tempuh, namun jika Anda kehilangan satu langkah terakhir, maka Anda tak akan pernah tiba di tujuan. Get it? Jarak 100 meter, 99 meter tak mampu menebus 1 meter terakhir. Nggak bisa.
Nggak bisa, saudara. Saudara punya alasan, saya kan udah 99 meter. Masa gara-gara berhenti semeter, kita nggak dapat hadiah lagi? Kita nggak tiba di tujuan lagi? Nggak bisa, saudara. Persistence di situ tuh. Paham ya? Sekarang saudara bisa bayangkan momen-momen seperti itu dalam kehidupan saudara? Pernah terjadi? Oke? Ibarat bola golf yang sudah dipukul dan bergulir jauh ratusan sentimeter, namun berhenti hanya 1 sentimeter di bibir lubang. Itulah nilai persistence. Boleh tampilkan foto yang saya minta? Foto pertama. There it is. Ini persistence. Tinggal berapa senti itu. Mutiara-mutiara berharga. Nilai-nilai yang tinggi. Pencapaian dan prestasi yang hebat. Kemuliaan. Berhenti karena hal yang sejenak, sesaat. Jadi kata ini sebetulnya tak sembarang digunakan nih. Tidak semua momen dapat dikenakan. Tidak setiap ruang dapat dan waktu berlaku untuk ini. Jadi sinonim dari kata persistence itu ada banyak kalau kita lihat dalam Merriam-Webster itu. Abundance, ceaselessness, continuance, durability, endurance, subsistence. Jadi menunjuk kepada maksud yang sama. Apa yang terjadi jika persistence runtuh atau tidak ada? Karir hancur, saudara. Rumah tangga berantakan, gereja bubar, bisnis mandek. Semua ada masalahnya masing-masing. Dalam ruang dan waktunya masing-masing. Saya udah bangun rumah tangga selama 30 tahun, pendeta. Hanya gara-gara wewek gombel kedip mata sama suami saya. Bubar semuanya. Gak sampai pada tujuan. Saya udah urus semua, pendeta, dari awal tuh. Untuk pembelian rumah 9 miliar di Kemang. Saya udah urus semua segala macam. Hanya gara-gara dengar omelan dari klien yang mau beli, nggak kuat. Dia pikir ini main-main. Lalu dia menunjukkan sikap yang tidak sedap. Klien pun mundur, ambil agent yang lain. 2,5% hilang. Jadi persistensi ini muncul, itu hanya dipicu oleh perkara-perkara kecil masalahnya. Yang kita nggak duga. Hah, gara-gara itu batal nikah, udah disiapin semua. Udah sewa gedung. Hah, gara-gara omongan sedikit, marah dikit sama seseorang. Tiba-tiba promosi dibatalkan. Dianggap gak layak jadi pemimpin. Gereja pun begitu. Udah jalan bertahun-tahun, mandek. Nah, jadi bahkan banyak yang bubar. Persekutuan-persekutuan dan komunitas. Karena tidak ada persistence. Itu sebabnya. Coba buka di kitab suci Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 4. Saudara lihat Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 4. Saya hanya mau tegaskan. Itu, momen yang membutuhkan persistence itu memang gak bisa dibuat standarnya apa. Karena dia datang aja gitu. Kalau kita gak cermat dan gak peka, ya kita bisa menghancurkan apa yang sudah ada di depan kita. Hanya selangkah. Itu sebabnya saya bilang bahwa persisten itu satu langkah kepada hasil. Saudara perhatikan nih. Hidup ini
Ada banyak proses dan fase-fasenya. Dimulai dari kita membuat komitmen, menjalankannya, mengatur strategi, menghitung segala macam, ya kan? Lalu kita menarik respon-respon yang ada di sekeliling kita. Begitulah. Inilah petuah zaman klasik. Saudara Yesus Yakobus ini ngomong begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan apa? Menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh apa? Buah yang matang. Frasa buah yang matang itu hasil terakhir. Amin. Selalu di dekat situ. Saudara kalau ketemu kata ketekunan, searching aja di Alkitab saudara. Alkitab elektronik. Selalu setelah itu adalah hasil. Selalu hasil. Jadi dia dekat kepada hasil. Buah yang matang. Saudara kalau ingat frasa buah, nggak ada buah sebelum ada mustard. Biji. Benih yang ditanam. Menanam benih itu gampang. Kalau dia seorang yang biasa menanam, karena ilustrasi benih yang dijatuhkan ke tanah yang baik bukan ilustrasi orang yang sembarang menanam, dia petani. Itu sebabnya kalau bicara petani menanam sesuatu, jaranglah bijinya itu nggak tumbuh. Bukan di situ persoalannya. Persoalannya ketika dia mulai tumbuh, benih itu mulai berkecambah, bertumbuh. Nah di situ dia mau lanjut jadi buah atau hanya tinggal batang yang mengering, daun yang rontok, layu dan mati. Ini seperti kata nubuatan nih, komunitas saudara, mustard, benih. Kalau nanti sudah settle, ganti, fruit, buah. Oke? Enggak apa-apa, memang saya kan selalu bilang bahwa setiap benih yang ditabur akan bertumbuh, berkecambah, dan berbuah. Amin. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Apa yang membuat sebetulnya kita berhenti? Biasanya tidak fokus. Kita lebih fokus itu, lebih tergoda melihat pekerjaan orang daripada pekerjaan kita. Sehingga ketika orang mulai melakukan sesuatu, kita jadi, loh, kok dia udah hampir selesai, kok saya belum nih? Dia hampir selesai, kok saya belum nih? Kemarin, Sabtu lalu kita adakan games untuk merayakan 17 Agustus kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia di jemaat kami. Dibagi 3 kelompok untuk games, perlombaan-perlombaan. Bayangin, saya di kelompok ke kelompok 3 waktu itu. Jadi dibuat challenge itu dalam games itu. Saya ngelihat orang, loh mereka udah mau selesai. Yang ada saya jadi, loh gimana ini, gimana. Kita nggak fokus. Orang udah mau selesai, orang fokus terus ngelihat apa yang mau dia kerjakan, bantu sana, bantu sini. Saya ngelihat pekerjaan orang lain dan memang nyali jadi ciut. Kita jadi takut. Karena khawatir orang duluan selesai, kita nggak selesai. Akhirnya kita tidak mengerjakan bagian yang telah ditentukan bagi kita. Sometimes kita perlu pakai kacamata kuda untuk fokus pada langkah kaki kita. Gak usah lihat orang lain. Gak usah dengar gosip orang lain. Gak usah dengar tentang penilaian-penilaian orang lain tentang apa yang kita kerjakan. Karena kita sudah buat rencana dari awal, amin. Kita sudah ukur. Kita sudah buat visibility-nya. Oh iya. Kita sudah yakin landasannya adalah kebenaran. Lalu buat apa dengar-dengar orang? Semua pekerjaan kita akan dikomentarin orang. Bukan hanya sekedar yang salah, yang benar pun orang punya komentar tertentu. Jangan rontok karena itu. Jangan berhenti karena itu. Amin, saudara. Jadi fokus. Coba buka Alkitab saudara. Kita lihat the power of focus. Matius pasal yang ke-14.
Matius pasal yang ke-14, saudara boleh lihat saja karena pasti kita sudah pernah mendengar atau membaca cerita ini. Yesus berjalan di atas air. Saya konsentrasi pada ayat 27, Matius pasal 14 ayat 27. Kita tahu bahwa Yesus suruh murid-muridnya duluan ke seberang. Saya akan nyusul. Murid-murid naik perahu, tapi Yesus nggak naik apa-apa. Saya nyusul katanya. Apanya dia jalan kaki di atas air. Nah, pada waktu di atas air, dia berjalan di saat yang sama, badai gelombang sedang mengamuk, menimbus perahu mereka. Mereka semua ketakutan. Di tengah-tengah badai dan gelombang yang mengamuk, terlihat samar-samar sesosok hominid seperti manusia, phantom, like a ghost. Siapa itu? Gitu. Yang saudara tahu, 4 di antara 12 murid itu nelayan, hebat. Biasa mereka ditimbus badai dan gelombang. Tapi begitu takutnya, hebat. Ketakutan mereka sekarang berganti bukan karena badai dan gelombang yang mengamuk, tapi karena ada sesosok yang kira-kira mendekati mereka. Mereka takut, mereka teriak itu hantu. Nah, untuk menguji keyakinan mereka, Petrus yang paling banyak bicara itu ngomong. Yesus bilang duluan, tenanglah, ini aku. Mereka dengar suara itu mirip orang yang mereka kenal. Singkat cerita, Petrus bilang, kalau kau memang itu suruh aku berjalan di atas air ini. Yesus bukan sekedar menantang Yesus, tapi menantang dirinya sendiri. Buat aku berjalan di atas air ini. Yesus cuma katakan sepatah kata, come, datang. Saudara tahu, Petrus melompat dari atas perahu. Dia berjalan di atas air. Beberapa langkah dia berjalan di atas air. Bukan seperti Chris Angel atau Deddy Corbuzier yang pakai trik. Dia benar-benar berjalan di atas air. Menurut cerita literal dari sini. Tapi saudara, coba perhatikan ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Dalam sejarah, hanya Petrus dan Yesus yang pernah berjalan di atas air. Dan Petrus bisa berjalan di atas air. Dan itu luar biasa. Tetapi yang membedakannya dia tenggelam. Nah, pertanyaannya kenapa dia tenggelam? Hampir mencapai Yesus. Dia tenggelam. Alkitab katakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Karena dia merasakan tiupan angin. Saudara, selama Petrus berjalan sambil menatap matanya kepada Kristus yang ada di hadapannya, gurunya, Mesiasnya, dia punya kekuatan, dia dapat berjalan di atas air. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Saya cek kata dirasa di sana. Saya dalam bahasa Inggris ini berbeda. And Peter saw the wind and he became afraid and start to sink. Itu. Peter saw the wind, kata saw, kata see. Bentuk ketiga dari kata see. Melihat. Dan benar, itu saya cek ke dalam bahasa aslinya, itu dari kata blepo yang hanya bisa diterjemahkan I see. Jadi nggak ada kata dirasa, nggak ada I felt, nggak ada. Itu aku melihat. Tapi kenapa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti itu? Karena mungkin penerjemah berpikir begini, kan angin nggak bisa dilihat ya, betul? Angin cuma bisa dirasakan. Tapi penulis kitab Perjanjian Baru ini sengaja membuat narasinya itu menarik. Memang angin yang datang ketika itu angin yang bisa dilihat. Saking gedenya masalahnya. Saking gedenya anginnya. Angin puting beliung yang dapat memutar air Danau Galilea dan mengangkatnya ke atas bisa setinggi perahu, bahkan melebihi perahu mereka dan bisa menenggelamkan mereka. Jadi angin yang sedang mengamuk itu kelihatan saking gedenya, saking besarnya, saking dahsyatnya saudara. Nah, tapi yang menarik selama Petrus fokus
kepada Kristus, dia bisa berjalan di atas air. Tapi sesaat ketika Petrus mengalihkan pandangannya, fokusnya, gantinya kepada Kristus tapi menjadi krisis, yaitu angin yang menderu, dia mulai kecut, takut, dan di dalam ketakutan tidak ada iman, dan dia tenggelam. Dekat kepada hasil. Persistensnya runtuh. Amin. Saudara perhatikan tuh. Karena terlalu fokus kepada masalah. Itu sebabnya jangan terlalu fokus kepada masalah. Nanti persistence kita runtuh. Fokus kepada apa yang kita kerjakan. Ada yang mengirim WA sama saya, bagus sekali. In time of difficulties, don't ever say it. Oh God, I have a big problem. But instead, hey problem, I have a big God. Dalam waktu-waktu yang sulit, jangan pernah berdoa, katakan begini, Tuhan aku punya masalah yang besar. Tapi katakan Tuhan, masalah aku punya Tuhan yang besar. Apa bedanya? Kalimat pertama menunjukkan dia fokus kepada masalahnya. Dia teriak pada Tuhan, lihat Tuhan aku punya masalah yang besar. Tapi kalimat kedua, dia fokus kepada besarnya Tuhan daripada masalahnya. Amin. Dan itu meneguhkan persistennya. Dia kuat. Itu persistence. Itu sebabnya Galatia 6 ayat 9, coba lihat. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, sama-sama baca, ikutin saya. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin saudara? Jangan jadi lemah. Lemah itu banyak bentuknya, jenisnya. Ada bosan, malu. Udah lama pendeta bikin bisnis ini pendeta, malu dilihat orang. Di rumah tangga udah bosan. Iya kan? Udah pengen udahan. Biasa itu perempuan. Aku sudah lelah Roma. Aku capek. Yang selanjutnya, yang merontokkan persistence kita adalah konsep kita sendiri. Apa itu? Kita menempah diri menjadi manusia-manusia pecinta hasil, bukan penikmat proses. Ini berbahaya. Gereja banyak dibangun dengan ini. Ya betul. Saya keluar dari konsep ini. Lama. Saya bahkan berperang ideologi dengan konsep ini. Secara tidak sadar umat dididik untuk mencintai hasil, bukan menikmati proses. Orang-orang yang begini mentalnya kayak kerupuk. Karena dia fokus kepada hasil. Kalau dalam prosesnya dia mengalami tantangan-tantangan, dia menjadi lemah. Orang-orang seperti ini berkanjang kepada mujizat. Karena ingin hasil. Mujizat memang Tuhan sanggup lakukan, saudara. Tapi bukan kita yang inginkan. Tuhan hanya perintahkan kita, lakukan saja. Mujizat hanya terjadi kalau kita give up. Kalau sudah kita do the best, baru Tuhan turun tangan. Kalau kita sudah angkat tangan, Tuhan turun tangan. Jangan baru memulai Tuhan mujizat, lah mujizat. Ada yang punya konsep yang salah tentang ini. Itu hanya kalau sudah melewati persistence. Itu kalau sudah diambang kejatuhan. Kalau belum lakukan secara manusiawi. Amin. Lakukan, hitung semua. Harus diperhitungkan. Karena ada prosesnya, ada langkahnya, ada tahapan-tahapannya. Jangan buru-buru langsung, Tuhan saya bangun sesuatu, mujizatmu terjadi. Loh,
Kenapa nggak sekalian aja bilang mujizat semua yang lakukan? Enggak. Ada bagian kita, nanti ada bagian Tuhan. Dan nggak perlu tambahkan itu. Karena mujizat terjadi hanya hak prerogatif Allah. Bukan karena diminta oleh anak-anak manusia. Karena kalau mujizat terjadi karena permintaan anak-anak manusia, kita sedang menyembah Tuhan yang tidak adil. Karena banyak orang-orang saleh, orang-orang yang tidak berdosa dan tak bersalah, mati mengenaskan tanpa pertolongan apapun. Kenapa Tuhan tidak melakukan bagiannya untuk menolong orang-orang seperti itu? Bukan. Kasihan orang-orang kelaparan, terkena bencana, gempa bumi dan lain sebagainya. Tapi kenapa kita masih bisa tidur di kasur yang empuk, ruangan ber-AC, ada modal, ada kecukupan dan lain sebagainya. Minta hal-hal yang emergensi untuk dilakukan oleh Tuhan. No. Kalaupun saudara minta untuk orang lain. Yang benar-benar mengalami emergensi, keadaan darurat dalam hidupnya. Amin. Itu baru anak Tuhan. Jangan dikit-dikit untuk diri sendiri. Konsep ini membuat kita, mental kita lemah. Jadi karena orang-orang pecinta hasil, dia ingin selalu hasil. Maka orang seperti ini selalu ambil shortcut. Jalan pintas, potong kompas. Pengen kaya tapi nggak mau kerja keras. Betul? Kaya sah-sah saja. Banyak tokoh-tokoh iman yang kaya raya. Tapi mereka memulainya dari awal. Menjalani proses dengan tekun. Menghadapi setiap masalah demi masalah. Dengan gigih. Mau masuk kepada jenjang yang lebih tinggi. Posisi-posisi yang mulia. Juga kita punya proses. Yang baik aja ada tantangannya, apalagi yang tidak baik. Kalau ada orang yang mengkritik kita karena ketidakbaikan kita, bersyukurlah. Amin. Jangan menjadi lemah dan akhirnya nggak ada komplimen di sini, di jemaat ini. Saya udah capek, siang malam mikirin gereja, talenta saya serahkan, uang saya serahkan, waktu saya serahkan, malah saya dikatain. Malah saya dicurigai. Itu akan terus menghantui, saudara. Sekali kita berkomitmen, perasaan seperti itu akan merasuk siapapun, termasuk pendeta. Tapi itulah tandanya kita punya persistence atau tidak. Itu sebabnya, teringat akan benih. Tahu ciri khas benih yang baik yang jatuh di tanah yang baik itu? Baca Lukas pasal 8 itu ya. Saudara lihat nanti khusus di ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik. Itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Sekali lagi, benih itu gak tinggal menjadi benih untuk selamanya. Tapi dia bertumbuh, berkecambah dan berbuah. Kapan buah itu ada? Lihat kata terakhirnya. Dalam ketekunan. Amin. Sekali lagi, dalam ketekunan. Dalam persistence. Memang harus begitu. Ilustrasi terakhir saya mau menggambarkan satu persistence. Boleh sampaikan foto yang selanjutnya. Seorang filsuf bijak mau mengajarkan satu ketekunan kepada muridnya yang suka bawel, ngedumel, bersungut-sungut, gak bersyukur dan ya mungkin dia juga pecinta hasil. Filsuf bilang, aku akan pergi, tinggalkan tempat ini. Nanti 3 tahun kemudian aku akan pulang. Tugasmu adalah dorong batu di sebelah gubuk kita. Batu besar. Seperti ini kira-kira. Ya, oke. Si murid menjawab. Dia dorong. Dorong tiap hari. Pagi, siang, sore. 3 kali sehari kayak makan obat. Pagi, siang, sore. Oke guru. Didorong lah. Didorong sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, dan tahun ketiga.
batu ini 1 sentimeter pun tidak bergerak. Dia pasrah, dia udah lemah. Di saat dia lemah, tertunduk, lunglai, nggak ada hasil, gurunya datang. Halo, bagaimana? Percuma. Kau memberikan sesuatu beban yang tidak dapat kutanggung. Masa? Ya, karena nggak ada hasilnya. Oh ya? Siapa bilang nggak ada hasilnya? Look at you. Coba lihat kamu. 3 tahun yang lalu, siapa kamu? Kurus kering, krempeng, lemah, mudah sakit. Tapi karena saya suruh kamu dorong batu ini pagi, siang, sore. Lihat badanmu jadi kekar, tanganmu jadi gede, otot-ototmu keluar dan kau menjadi pria perkasa. Siapa bilang tidak ada hasil? Karena aku menyuruhmu mendorong, bukan menggeser. Amin. Barulah dia sadar. Dia lihat dirinya, dia udah jadi lebih tampan. Di mana-mana orang lebih kekar pasti lebih tampan. Setuju cewek-cewek? Iya dong. Saya mau katakan pada saudara, sesungguhnya apapun yang kita kerjakan dalam ketekunan, nggak ada yang tidak ada hasil. Perspektif kita melihat hasil itu apa? Segala sesuatu ada. Di dalam teologi ilmu ketuhanan, 1+1 sama dengan bukan 2. Tapi bisa jadi berapa aja. Amin. Itu sebabnya yang kita kerjakan tidak harus seperti yang kita impikan dalam Tuhan. Amin. Ini saya mau kasih realita pada saudara, kecuali saudara melepaskan diri dari ketuhanan. Yang kita kerjakan belum tentu seperti apa yang kita impikan, tapi sesuai dengan rencana Tuhan, itu ya. Yang setuju katakan amin. Jadi mungkin kita kerjakan dengan tekun ini ke kiri, tapi Tuhan akhirnya belokkan pada akhirnya ke kanan. Supaya kita mendapat kemuliaan dan berkat yang berkelimpahan. Amin. Kita harus mengerti ini, kita harus satu konsep supaya kita nggak kecewa pada akhirnya. Karena apa yang kita impikan bisa saja nggak sesuai dengan rencana Tuhan, tapi dibiarkan kita mengerjakannya dengan tekun dan pada akhirnya dia putar setirnya. Tapi akhirnya kita ketika melihat ke belakang, wow, dahsyat, Tuhan hebat. Dia rencanakan sesuatu yang di luar dugaan saya. Very last. Satu ketika, seorang tukang bangunan yang hebat, yang sudah bekerja bertahun-tahun lamanya dalam sebuah proyek, dalam sebuah kontraktor besar. Owner dari kontraktor ini sudah menjadi kaya raya dan sangat terkenal di kota itu. Oleh karena dia punya tukang bangunan yang hebat. Setiap rancangan-rancangan bangunan selalu dikerjakan melebihi daripada apa yang diharapkan. Hebat. Orang ini mengajukan permintaan suatu ketika, dia sudah bekerja, naikkan dong gaji. Karena saya juga pengen punya rumah yang bagus, masa saya bikin rumah yang bagus, orang-orang saya nggak punya yang bagus. Bos kan sudah untung punya banyak rezeki dari tenaga saya, dari keahlian saya. Bosnya manggut-manggut, masuk akal. Tapi dia bilang begini, oh, si tukang bangunan ini sedikit mengintimidasi. Kalau bos nggak sanggup lakukan, saya keluar dari perusahaan ini. Wow, si bosnya manggut, dia bilang, oke, boleh. Kebetulan ada satu rancang bangunan, rumah, satu gambar arsitek yang bagus sekali. Kamu kerjakan ini dulu dengan baik dan lakukan dengan yang terbaik seperti biasanya. Setelah itu kamu boleh keluar. Kaget tuh si tukang bangunan. Dia pikir, wah saya sudah mau keluar. Disuruh kerjaan lagi. Tapi dia kerjakan juga. Tapi Andre udah gak sepenuh hati lagi. Gambar arsitek itu bagus sekali. Karena gambar arsiteknya bagus, dengan cepat si tukang bangunan ini mengerjakan. Tapi karena dia udah gak sepenuh hati lagi, dia pikir untuk apa saya kerjakan semua ini. Dia pilih bahan-bahan bangunan yang sembarangan. Gak seperti dulu lagi dia bekerja. Dia turunkan RPM-nya untuk bekerja. Dia ambil sembarangan semua
Yang seharusnya yang original dan yang bagus-bagus diambil yang KW3, KW2, KW3. Jadi dalam sekejap rumah itu. Hebat, megah kelihatan, senang sekali bosnya. Luar biasa. Kamu memang tukang bangunan yang paling kusayangi. Diambil satu surat. Ambil rumah ini buatmu. Saudara pikir tukang bangunan bersuka cita terima itu? Enggak lagi. Karena dia tahu persis seperti apa bangunan itu. Dia tahu kapan bangunan itu akan runtuh dan rubuh. Dia tahu kualitas bangunan itu. Karena dia kerjakan bukan lagi dengan sepenuh hati. Kalau dia tahu bahwa itu dikembalikan untuknya. Kalau dia mengerti bahwa itu hasil terakhirnya. Dia mungkin gak begitu. Dia tertunduk, lesu, tak punya gairah lagi. Dia sulit untuk menjawab bosnya. Dia malu untuk mengatakan yang sebenarnya. Itulah sesungguhnya lawan dari persistence. Segala sesuatu yang kita kerjakan akan kembali kepada diri kita. Percayalah. Dan dia akan selalu memberi hasil. Berapa banyak saudara yang mengalami tantangan yang serupa dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam semua rencana-rencanamu. Berapa banyak saudara yang tergoda dengan perasaan yang sama. Kalau saudara bergumul hari ini, saya ingin berdoa buat saudara. Yuk kita nyanyi bersama, boleh saya ajak bernyanyi? Andri, gak apa-apa ya? Kita nyanyi. Bukan dengan kekuatanku. Singer boleh bantu. Jadikan lirik lagu ini doa kita bagi saudara yang mengalami tantangan-tantangan dalam hidup ini, yang tergoda untuk menyerah oleh karena pasanganmu yang cerewet, istrimu yang cerewet, suamimu yang pemarah, anak-anakmu yang nakal, menyerah karena bosmu yang banyak menuntut, menyerah karena rekan-rekan kerjamu yang kompetitif, tricky, licik, menyerah karena orang-orang di gereja sekelilingmu, orang-orang jemaatmu pelit kasih pujian, gak mau menghargai, yang ada protes, kritik. Kita hampir menyerah dalam semua situasi-situasi seperti ini. Tapi jangan lupa, pada waktu situasi itu datang, sebetulnya kita sedang dekat pada hasil. Percayalah. Selangkah lagi kepada hasil. Percayalah. Nyanyikan lagu ini dengan sesungguh-sungguh. Kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Petrus dan teman-temannya nelayan sebelum dipanggil oleh Yesus, mereka udah semalaman kerja keras,
menjala di Danau Galilea, tapi nggak ada hasil. Yesus datang bilang, tebarkan jalamu lebih ke tengah. Petrus sebenarnya sulit sekali menjawab pertanyaan itu karena dia ahli. Dia nelayan yang sudah saban hari menghadapi lautan. Yang menyuruhnya dia kenal, tukang kayu, nggak tahu apa-apa. Taunya kayu, taunya di darat. Dia tahu angin, badai, gelombang, lautan, ikan. Disuruh sama sang guru ke tengah. Udah sepanjang malam guru, sepanjang malam nggak ada hasil. Sebetulnya dia mau debat, tapi dia pikir-pikir, saya coba dulu yang terakhir nih. Siapa tahu dia dan Yakobus dan murid lainnya tebarkan jala, dan benar hasilnya melampaui apa yang dia pikirkan. Amin. Kalau saja dia tidak persistence, kalau saja dia menyerah dan menampik permintaan sang guru, dia tidak akan pernah melihat kemuliaan, berkat yang berkelimpahan. Amin. Sekali saudara yakin jalan dan langkah saudara benar, lakukan terus, jalani terus. Pasti akan menuai hasil. Kembali nyanyikan lagu ini. Karena hanya dengan kekuatan Tuhan kita berhasil. Amin. Kami semua punya pergumulan-pergumulan yang hebat dalam hidup ini. Kami punya 1001 alasan untuk berhenti dari segala komitmen yang telah kami buat. Untuk stop dari apa yang telah kami kerjakan dengan sungguh-sungguh selama ini. Terlalu sakit, banyak ocehan-ocehan orang di kanan dan kiri, depan dan belakang yang bikin kami gak kuat. Terlalu banyak kritik, tidak membangun, tapi kata-kata yang pedas. Belum lagi kami menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Bahkan itu semua datang dari orang-orang terdekat kami. Rasa mau berhenti Tuhan, capek, lelah. Tapi hari ini kami mengerti sedikit dari kebenaran kitab suci itu firman-Mu. Bahwa ternyata ketika waktu-waktu dan momen seperti itu datang, itu hanya tinggal selangkah lagi. Kami akan menuai hasil. Yang dibutuhkan hanya sebuah persistence, ketekunan, kegigihan, kesabaran. Tidak pernah berhenti. Walau sejenak. Tuhan hari ini pulihkan kami. Kami mau melihat hasil. Karena kami sudah mengerjakan prosesnya dengan baik. Karena Allah kami adalah Allah yang hebat. Yang mengerjakan segala sesuatu lebih daripada apa yang kami minta. Dan kami butuhkan. Mungkin dari saudara-saudaraku ada yang mengalami sakit penyakit, bercapek. Penyakit yang menahun, yang tidak kunjung sembuh, rasa ingin berhenti mengikuti semua protokol kesehatan. Tapi jangan lelah saudara, pasti akan berhasil. Mungkin semua juga punya rencana-rencana lain, mau menikah, mau membangun usaha yang baru, khususnya mau membangun komunitas ini menjadi gereja yang baik. Banyak tantangan Tuhan.
Tapi aku tahu Allah kami yang hebat tidak akan pernah meninggalkan kami. Dia akan memberkati kami lebih limpah lagi. Dan kami tahu kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Itu sebabnya hari ini Tuhan, berkatilah mulai dari yang tua sampai yang muda. Kau berkati setiap bapak dan ibu, suami istri, ikat selalu mereka dan kasih mesra Kristus. Roh maaf dan pengampunan mereka lepaskan satu sama lain. Aku berdoa juga Tuhan buat rezeki mereka. Berikan sesuai dengan kehendak-Mu melalui usaha tangan, dagang, niaga dan pekerjaan apapun. Aku berdoa bagi semua anak-anak mereka yang Tuhan karuniakan. Biar Tuhan bantu pertumbuhannya. Yang bersekolah agar prestasinya baik, agar masa depannya baik. Yang sudah bekerja Engkau berikan rezeki dan berkat. Jauhkan mereka dari pengaruh-pengaruh yang jahat, hubungan-hubungan yang liar. Tapi berilah mereka kekuatan untuk menjaga iman mereka, untuk berbeda dengan dunia ini. Angkat mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Buat mereka berkemenangan dalam setiap persoalan yang sedang mereka hadapi. Aku berdoa Tuhan juga buat para orang tua, opa oma, kakek nenek, orang tua kami yang telah lanjut usia. Berilah mereka umur panjang tapi sekaligus kesehatan. Buat mereka berbahagia dan bersuka cita melihat semua anak-anak cucunya tinggal dalam damai sejahtera dan kebenaran. Aku berdoa bagi yang letih, lesu dan berbeban berat, yang mengalami pencobaan, kerugian, kesakitan, keterikatan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan, yang berduka cita Engkau berikan sukacita, yang terikat Engkau lepaskan. Karena kami tahu hari ini telah menjadi hari lawatan Tuhan, hari perjumpaan kami dengan Yesus, hari berkat, sukacita dan damai sejahtera turun dari tempat yang maha tinggi. Bapa yang baik, kuangkat tanganku sebagai simbol yang kelihatan. Demikianlah kiranya tangan Tuhan ditumpangkan atas-Mu, atas umat-Mu, untuk memberkati kami dalam kelimpahan. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita, yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia, serta yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita damai dan sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang adalah teladan belas kasih dan keadilan, mari semua yang percaya dan diberkati katakan bersama-sama, amin, haleluya.